Bayangkan, di saat Giri Kedaton dikepung ribuan pasukan Majapahit, Sunan Giri yang sedang menulis kitab tiba-tiba berhenti, lalu berkomunikasi langsung dengan Allah. Dari sebuah kalam, lahirlah pusaka sakti bernama Keris Kolomunyeng yang membuat musuh porak-poranda. Inilah kisah luar biasa yang jarang diceritakan orang. Sahabat pecinta sejarah Islam Nusantara, sebelum kita lanjut ke kisah penuh hikmah ini, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang mengenal warisan spiritual para wali Allah di tanah Jawa. Di tanah Gresik, berdiri sebuah kerajaan kecil bernama Giri Kedaton. Kerajaan ini bukan sekadar pusat pemerintahan, tetapi juga pusat dakwah Islam yang dipimpin oleh seorang wali agung, Sunan Giri. Namun, kejayaan Giri Kedaton membuat Majapahit merasa terancam. Hingga akhirnya, bala tentara Majapahit dikirim untuk menghancurkan Giri Kedaton. Tetapi siapa sangka, Allah menurunkan pertolongannya dengan cara yang luar biasa, melalui kalam yang berubah menjadi keris pusaka. Di sebuah siang yang teduh, langit Gresik berwarna biru muda, awan berarak pelan, dan angin sepoi berhembus melewati dinding-dinding kayu Giri Kedaton. Suasana pondok terasa begitu damai. Di dalam ruangan yang sunyi, tampak Sunan Giri duduk bersila di atas tikar pandan. Tangannya dengan tenang menggerakkan kalam, pena sederhana dari bambu, menorehkan huruf demi huruf di atas lembaran naskah kuno. Tinta hitam menetes pelan, membentuk rangkaian kata penuh hikmah yang kelak menjadi tuntunan bagi para muridnya. Namun ketenangan itu tiba-tiba pecah. Dari kejauhan, terdengar derap kaki berlari terburu-buru. Seorang santri muda muncul dengan wajah pucat pasi, napasnya tersengal-sengal. Ia berlutut di hadapan Sunan Giri, suaranya bergetar menahan rasa takut. "Guru, ampun, saya datang membawa kabar buruk," ucapnya dengan suara parau. Sunan Giri menatap lembut, tidak terkejut sedikit pun. "Apa yang terjadi, anakku?" Santri itu menundukkan kepala, mencoba menata kata, "Pasukan Majapahit, mereka datang dalam jumlah besar. Puluhan bahkan ratusan kuda, prajurit dengan tombak, pedang, dan panji-panji perang. Mereka menuju ke sini, Guru. Mereka ingin menghancurkan Giri Kedaton." Ruangan yang tadinya tenang kini seakan berguncang oleh berita itu. Beberapa santri lain yang mendengar pun saling pandang dengan wajah panik. Sebagian terisak, sebagian lagi menggenggam senjata seadanya, seolah siap berkorban meski tahu mereka tak sebanding dengan pasukan Majapahit. Namun, berbeda dengan para santri yang dicekam ketakutan, Sunan Giri justru tetap tenang. Pandangan matanya tidak goyah sedikit pun. Ia menutup kitab yang sedang ditulis, lalu meletakkan kalamnya dengan hati-hati di sampingnya. Bibirnya bergerak lirih, melantunkan doa dalam hati. Dalam keheningan itu, seolah alam pun ikut menunggu, apa yang akan dilakukan wali agung ini ketika Giri Kedaton, pusat dakwah dan cahaya Islam di tanah Jawa, kini berada di ambang kehancuran. Setelah mendengar kabar bahwa pasukan Majapahit sedang menuju Giri Kedaton, suasana menjadi tegang. Para santri berlarian, sebagian menutup pintu gerbang, sebagian lagi berdoa dengan cemas. Namun di tengah hiruk-pikuk itu, Sunan Giri tetap duduk dengan tenang. Wajahnya teduh, sorot matanya memancarkan keyakinan yang tak tergoyahkan. Ia mengangkat kedua tangannya, menutup mata, lalu menundukkan kepala. Bibirnya bergetar lembut, melantunkan doa yang hanya bisa didengar oleh Sang Pencipta. "Ya Allah, Engkau yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hamba hanyalah seorang lemah, tanpa daya dan upaya. Engkau titipkan Giri Kedaton ini bukan untuk kesombongan dunia, tetapi sebagai cahaya dakwah MU di tanah Jawa. Maka lindungilah kami, wahai Rabb, sebagaimana Engkau lindungi hamba-hamba MU yang berjuang di jalan MU." Keheningan yang dalam menyelimuti ruangan. Para santri yang semula gelisah kini menatap penuh takjub. Mereka merasa ada sesuatu yang berbeda. Udara terasa lebih berat namun menenangkan, seakan langit sedang membuka jalan untuk doa seorang wali. Di dalam ketenangan doa itu,
Sunan Giri merasakan sesuatu. Hatinya seakan ditarik ke alam yang lebih tinggi. Ruhnya terhubung langsung dengan keagungan Allah. Dan di sanubarinya, terdengar suara penuh kewibawaan, lembut namun menggetarkan. Wahai hambaku, janganlah engkau takut pada pasukan Majapahit. Mereka datang dengan pedang dan tombak, tetapi engkau memiliki aku. Ambillah kalammu, lemparkanlah atas namaku, maka atas izinku ia akan berubah menjadi senjata yang tak terkalahkan. Sunan Giri membuka matanya perlahan. Wajahnya bersinar, seolah mendapat cahaya dari langit. Ia menoleh pada para santri yang masih ketakutan. Dengan suara tenang namun penuh keyakinan, ia berkata, "Janganlah kalian gentar. Pertolongan Allah lebih dekat dari urat leher kita. Bersiaplah menyaksikan kuasanya, karena sebentar lagi Allah akan tunjukkan mukjizatnya untuk melindungi Giri Kedaton." Kata-kata itu bagaikan api yang menyulut semangat. Hati para santri yang tadinya diliputi rasa takut kini dipenuhi harapan. Mereka menatap guru mereka dengan kagum, yakin bahwa di balik kelembutan wajah Sunan Giri tersimpan kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Dan saat itulah, Sunan Giri mulai meraih kalam yang tadi ia letakkan. Sunan Giri perlahan mengulurkan tangannya. Ia mengambil kalam, pena sederhana dari bambu yang ujungnya masih basah dengan tinta hitam. Sehelai bulu ayam menempel di sisi kalam itu, tanda ia baru saja digunakan untuk menulis. Tidak ada yang istimewa dari bentuknya, tampak seperti alat tulis biasa yang digunakan sehari-hari. Namun, bagi Sunan Giri, benda ini bukan sekadar kalam. Kalam adalah simbol ilmu, cahaya, dan kebenaran. Dari kalamlah lahir hikmah, dari kalamlah muncul cahaya pengetahuan yang menerangi kebodohan. Dan kini, atas perintah Allah, kalam itu akan menjelma menjadi senjata yang akan menggetarkan bumi. Sunan Giri berdiri. Suasana hening. Semua santri menatapnya tanpa berkedip. Mereka menunggu apa yang akan dilakukan oleh guru mereka. Dengan hikmat, Sunan Giri mengangkat kalam itu tinggi-tinggi ke atas kepala. Lalu bibirnya berucap lirih namun penuh wibawa. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang Maha Perkasa, jadilah engkau senjata yang akan menegakkan kebenaran. Sekejap kemudian, Sunan Giri melemparkan kalam itu ke tanah. Seketika bumi bergetar. Angin berhembus kencang, membuat dedaunan berjatuhan, lampu-lampu minyak bergoyang. Dari kalam yang jatuh, memancar cahaya berkilauan, menyilaukan mata siapa saja yang melihatnya. Suara dentuman keras menggema, seperti petir yang membelah langit. Kalam itu berputar, memanjang, menajam, lalu berubah wujud. Dari sebuah pena sederhana, ia menjelma menjadi sebilah keris yang indah luar biasa. Bilahnya berkilau seperti perak bercampur cahaya, lekukan pamornya berputar spiral seperti pusaran angin, gagangnya memancarkan aura gaib. Santri-santri terperangah. Mulut mereka terbuka, mata mereka membesar, sebagian berucap takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sunan Giri menatap keris itu dengan tenang. Keris tersebut tidak diam, melainkan melayang di udara, berputar dengan kecepatan tinggi, menghasilkan suara dengungan khas, seperti pusaran angin yang menderu. Karena itulah kelak ia dikenal dengan nama keris Kolomunyeng, keris yang berputar tanpa henti, tak bisa ditangkal, dan selalu mengenai sasaran. Wajah Sunan Giri tetap teduh, namun senyum tipis terukir di bibirnya. Ia tahu, ini adalah jawaban Allah atas doanya. Senjata ini bukan hasil sihir, bukan pula kekuatan manusia, melainkan murni pertolongan dari Sang Pencipta. Dengan suara mantap, ia berkata kepada para santrinya, "Lihatlah, anak-anakku. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Kalam yang tadi menulis ilmu kini menjadi keris yang akan menjaga cahayanya. Bersiaplah, karena inilah saatnya kalian menyaksikan kuasa Allah di medan pertempuran." Dan keris Kolomunyeng itu mulai berputar lebih cepat, seolah bersiap menghadapi pasukan Majapahit yang semakin mendekat ke gerbang Giri Kedaton. Di luar benteng Giri Kedaton, tanah bergetar oleh derap kaki kuda.
Pasukan Majapahit datang dengan jumlah yang tak sedikit. Ribuan prajurit mengenakan baju besi, mengacungkan tombak, pedang, dan panji-panji merah bergambar Surya Majapahit yang berkibar gagah. Suara genderang perang bertalu-talu, menggema menebar rasa gentar. Dari balik pagar kayu, para santri melihat pemandangan itu dengan dada berdebar. Mereka hanyalah murid-murid yang sehari-hari menimba ilmu agama, bukan pasukan terlatih. Namun di tengah kegelisahan itu, mereka menatap Sunan Giri yang berdiri tegak di depan. Wajahnya tetap tenang, seolah badai yang datang hanyalah angin sepai baginya. Sunan Giri mengangkat tangannya ke langit. Suaranya menggema penuh keyakinan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah bagi kami, sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penolong. Tak lama kemudian, keris Kolomunyeng yang melayang di udara mulai bergerak. Ia berputar semakin cepat, mendengung seperti pusaran angin ribut. Lalu dengan cahaya yang menyilaukan, keris itu melesat ke arah pasukan Majapahit. Dalam sekejap, barisan depan Majapahit terhantam. Prajurit yang gagah perkasa mendadak terjatuh dari kudanya, senjata mereka terlepas. Tombak patah, perisai terbelah, dan kuda-kuda berlari panik. Kolomunyeng tidak berhenti. Ia berputar-putar di udara, menebas setiap barisan yang berani maju. Subhanallah. Allahu Akbar, teriak para santri dari dalam benteng, mata mereka bersinar penuh semangat. Pasukan Majapahit mencoba bertahan. Beberapa prajurit mengangkat perisai, sebagian lagi memanah ke arah keris itu. Namun, Kolomunyeng tak tersentuh. Panah-panah yang dilepaskan hanya berputar terbawa pusarannya, lalu kembali jatuh mengenai pasukan Majapahit sendiri. Semakin lama, barisan Majapahit kocar-kacir. Mereka berteriak panik, sebagian mundur, sebagian tersungkur. Panglima perang mereka berusaha memberi aba-aba untuk maju, tapi tak ada lagi yang berani melangkah. Sebab setiap kali Kolomunyeng melintas, seakan angin badai menyapu tubuh-tubuh mereka. Dari atas benteng, para santri tak henti mengumandangkan takbir. Suara mereka bergema, menambah kekuatan spiritual yang membuat lawan semakin gentar. Giri Kedaton yang semula terancam kini justru berdiri tegak, dilindungi langsung oleh kuasa Allah melalui senjata gaib yang tak seorang pun bisa menandingi. Pasukan Majapahit yang datang dengan keyakinan penuh untuk menaklukkan, kini justru menjadi pasukan yang porak-poranda. Dalam hitungan waktu, mereka kehilangan semangat juang. Panglima Majapahit akhirnya berteriak lantang, "Mundur! Mundur semuanya! Kita tak bisa melawan kekuatan gaib ini." Dan dalam kepanikan itu, pasukan Majapahit berbalik arah, melarikan diri meninggalkan Giri Kedaton yang tetap berdiri kokoh, bahkan semakin harum namanya. Pasukan Majapahit yang semula datang dengan penuh keyakinan, kini berubah menjadi gerombolan yang tercerai-berai. Debu mengepul tinggi, suara kuda yang meringkik ketakutan bercampur dengan teriakan prajurit yang panik. Mereka berlarian ke segala arah, meninggalkan senjata yang terhempas di tanah. Panglima perang Majapahit hanya bisa menatap dengan wajah pucat. Matanya tak percaya pada apa yang baru saja ia saksikan. Bagaimana mungkin sebuah benteng kecil, dengan para santri yang tak bersenjata, mampu bertahan melawan ribuan pasukan kerajaan terbesar di Jawa? Jawabannya jelas, mereka berhadapan dengan kekuatan ilahi. Kolomunyeng, keris pusaka gaib itu, kembali berputar di udara sebelum akhirnya melayang perlahan menuju Sunan Giri. Seolah tunduk, ia jatuh tepat di depan sang wali, lalu berhenti berputar. Bilahnya yang bercahaya kini tenang, seakan tugasnya telah selesai. Sunan Giri menundukkan kepala, mengucap syukur lirih. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Para santri bersorak gembira. Sebagian meneteskan air mata, sebagian lagi memeluk satu sama lain. Mereka sadar bahwa kemenangan ini bukan karena jumlah mereka, bukan pula karena keberanian mereka, tetapi murni karena pertolongan Allah. Sejak hari itu, nama Giri Kedaton semakin harum, bukan hanya sebagai pusat pemerintahan kecil di Gresik,
tetapi juga sebagai benteng dakwah Islam yang dijaga langsung oleh kekuatan ilahi. Dan kisah tentang keris Kolomunyeng menyebar ke seluruh penjuru Jawa, menjadi bukti bahwa ilmu, iman, dan doa seorang wali Allah mampu mengguncang kejayaan kerajaan sebesar Majapahit. Majapahit memang masih ada, tetapi kejayaannya mulai meredup. Sementara Giri Kedaton semakin bersinar, menjadi pusat ilmu, pusat dakwah, dan tempat berkumpulnya para ulama. Hingga berabad-abad kemudian, kisah ini tetap dikenang sebagai salah satu bukti nyata, bahwa pertolongan Allah selalu datang kepada hamba yang benar-benar ikhlas dan tawakal di jalannya. Sahabat, kisah Sunan Giri dan keris Kolomunyeng ini bukan sekadar cerita legenda. Ia adalah cermin betapa Allah selalu bersama hamba-hambanya yang ikhlas berjuang di jalannya. Sunan Giri tidak mengandalkan kekuatan pasukan, bukan pula bermegah dengan senjata. Ia hanya mengandalkan doa, tawakal, dan keyakinan penuh kepada Allah. Dan dari kalam yang sederhana, alat menulis ilmu, Allah tunjukkan mukjizatnya, menjadikannya keris gaib yang mampu mengguncang ribuan pasukan Majapahit. Ini menjadi pelajaran besar bagi kita semua, bahwa ilmu yang ditulis dengannya tulus karena Allah bisa berubah menjadi kekuatan luar biasa yang melindungi umat. Sahabat, jika kita ingin kuat, maka kuatlah dalam iman. Jika kita ingin menang, maka menangkanlah Allah dalam hati kita. Karena ketika Allah bersama kita, tak ada kekuatan dunia yang mampu menjatuhkan kita. Semoga kisah ini menjadi pengingat, bahwa pertolongan Allah itu nyata, dan selalu datang di saat yang paling tepat. Terima kasih sudah menonton kisah penuh hikmah ini. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang mengenal sejarah spiritual para wali Allah di Nusantara. Kita bertemu lagi di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.